Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Nah, halo guys. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilan Nurmailani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penempatan kerja. Nah, tentunya saya tidak sendirian guys. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Mas Ari Awaludin, ada Mbak Dita Putri, serta ada Mbak Almanda. Di sini kita tentunya harus mengetahui apa itu sebenarnya penempatan kerja. Nah, penempatan kerja ini udah berapa diusulin oleh beberapa ilmuwan. Nah, menurut Hasibuan, penempatan kerja itu merupakan tindak lanjut daripada seleksi. Nah, setelah adanya seleksi, penempatan kerja itu dilakukan. Nah, penempatan kerja karyawan itu merupakan penugasan seseorang pada suatu jabatan dengan menyesuaikan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya agar terciptanya suatu goals organisasi ataupun suatu goals perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ya, materi yang selanjutnya yaitu terkait faktor penempatan kerja. Di mana faktor penempatan kerja ini itu di sini disebutkan itu ada 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor prestasi, yang kedua adalah faktor pengalaman, yang ketiga adalah faktor dari kesehatan, yang keempat adalah faktor sikap, kelima itu faktor status, dan yang terakhir adalah faktor dari usia karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, kemudian di sini disebutkan untuk faktor penempatan kerja ini telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses penempatan kerja. Di dalam proses penempatan kerja ini itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah proses promosi, di mana promosi ini terjadi ketika seseorang karyawan dipindahkan dari tugas dari satu pekerjaan ke posisi lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah pengalihan atau transfer, atau yang lebih dikenal yaitu mutasi, di mana itu adalah proses pengalihan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Nah, yang terakhir ini adalah penurunan jabatan atau demosi, di mana demosi adalah penurunan karyawan ke pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih rendah dan biasanya juga dengan tingkat gaji yang lebih rendah, dilakukan dengan alasan untuk kerja yang buruk dan karyawan atau perilaku yang tidak tepat. Jadi lebih ke tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penempatan kerja. Menurut Suwanto ini terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penempatan kerja. Yaitu yang pertama ada prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini menganggap bahwa manusia itu sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan yang harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan tidak dianggap mesin. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Pada prinsip demokrasi ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga yaitu prinsip the right man on the right place. Jadi pada prinsip ini itu sangat penting untuk dilakukan dalam artian bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang akan melamar kerja atau orang yang bersangkutan tersebut. Prinsip yang keempat itu equal pay for equal work. Jadi pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas prestasi kinerja yang didapat oleh karyawan yang bersangkutan tersebut. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan itu ke satu arah. Kesatuan pelaksanaan tugas, jalan dengan program, dan rencana yang digariskan. Prinsip yang keenam yaitu prinsip kesatuan tujuan. Prinsip kesatuan tujuan ini sangat erat hubungannya dengan kesatuan arah. Jadi artinya arah yang dilaksanakan karyawan itu harus didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai atau difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai.
Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan, sehingga setiap karyawan itu hanya memiliki satu atasan. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang ketujuh yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja itu harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Asas dan fungsi penempatan kerja satu terbuka. Asas ini di mana pemberi informasi pada pencari kerja itu secara jelas, baik menerangkan tentang upah, jenis pekerjaan, dan jam kerja. Yang kedua, bebas. Asas ini di mana pencari kerja ini bebas memilih pekerjaan dan pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja. Yang ketiga, objektif. Asas ini di mana pemberi kerja ini menawarkan pekerjaan yang sesuai pada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, adil dan setara, di mana pelaksanaan penempatan tenaga kerja ini didasarkan pada kemampuan tenaga kerja, bukan berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.